Di Ya. ketika kita sedang sakit tuh apa Mm-mm. yang diajarkan Rasulullah? Oh, ya. Ketika kita lagi sakit, maka itu reaksi kita sebetulnya bagian dari bahasan ikhtiar dan tawakal. Jadi eh, banyak orang-orang di luar sana itu orang muslim ya, begitu sakit dia langsung cari obat, dia langsung mengandalkan obat, dia langsung fokusnya pada ikhtiar ambil obat. Salah nggak? Nggak sepenuhnya salah, tapi kurang pas. Semestinya di dalam menghadapi ujian yaitu sakit, maka dia pun juga kembali kepada ajaran Rasulullah mengenai ikhtiar dan tawakal. Nah, ikhtiar dan tawakal itu adalah kita tawakal sebelum berproses ikhtiar, tawakal selama proses ikhtiar, dan tawakal setelah proses ikhtiar. Artinya, ketika tawakal sebelum proses ikhtiar, kita kembali ke Allah, kita hadirkan Allah, kita libatkan Allah. Pertanyaannya, teknisnya seperti apa nih? Mungkin orang-orang bingung ya bayanginnya. Kita menghadirkan Allah tuh kayak gimana? Ngelihat aja nggak bisa kan gitu. Maka kita menghadirkan Allah itu yaitu dengan satu, bisa dengan doa, bisa dengan istighfar, minta ampun pada Allah, bisa dengan kita menunaikan sholat sunnah. Kalau ada yang tanya lagi, sholat sunnah apa? Setidaknya ada dua opsi sholat sunnah yang bisa kita tunaikan dalam urusan ikhtiar untuk pengobatan ini. Satu, sholat sunnah tobat, ya barangkali atas wasilah dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan sehingga kita diuji sakit oleh Allah, sehingga sakit itu menjadi penggugur dosa, sehingga kita bisa menunaikan sholat sunnah tobat. Atau yang opsi kedua, kita menunaikan sholat sunnah hajat untuk kesembuhan, untuk berobat. Itu jadi kita menghadirkan Allah sebelum ikhtiar, yaitu bisa lagi-lagi bisa doa, istighfar, bisa dengan itu tadi sholat sunnah. Nah setelah itu barulah kemudian kita menunaikan ikhtiar kita. Nah ikhtiar ini pun juga terbagi dua ya. Kalau kebanyakan orang taunya langsung ikhtiar ambil obat medis ya nggak salah, tapi akan lebih baik kalau mereka mengenal juga pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Kalau dalam dunia Islam, ilmu Islam itu mengenalnya atib an-nabawi atau tibun nabawi. Bahasa sederhananya adalah pengobatan ala Rasulullah. Banyak macamnya. Ada bekam, ada kemudian makan seperti habatus sauda, ya, diantaranya itu makan kurma juga. Nah, itu bagus itu kalau kita ikhtiarkan. Termasuk juga bagian dari tibun nabawi itu adalah ruqyah. Ruqyah ini jangan disangka cuma urusan jin ataupun kesurupan, tapi ruqyah ini pun juga bagus untuk ikhtiar kesembuhan. Ya, misalkan kita ambil air minum, bagus kalau air putih supaya netral aja ya. Atau walaupun air biasa lainnya pun juga nggak masalah. Kemudian air itu kita doakan Al-Fatihah atau doa-doa yang lain. Yang penting adalah niatnya. Kita niatkan untuk meruqyah air ini, kita berdoa pada Allah agar air ini Allah jadikan sebagai wasilah kesembuhan. Kemudian kita bacakan doa-doa, kemudian kita minumkan pada yang sakit. Itu bagian dari ikhtiar kesembuhan. Setelah itu tunggu beberapa hari kok tidak kunjung sembuh, barulah kemudian berobat secara medis. Ya, termasuk juga bisa di sela-sela ikhtiar tersebut bisa juga dengan bersedekah. Ya, karena sedekah ini banyak sekali manfaatnya. Salah satu keutamaan bersedekah adalah yaitu Allah akan memberikan kesehatan ataupun keselamatan dari mara bahaya. Itu diantara dari sekian banyak ikhtiar yang bisa dilakukan. Barulah kemudian tadi itu berobat secara medis. Nah, yang menarik faktanya di Arab sana, di sana itu dokter-dokter dalam tanda kutip jobless, artinya nggak banyak yang sakit. Rupanya karena di sana mereka menghidupkan sunnah Rasulullah dalam urusan ikhtiar pengobatan. Jadi mereka itu nggak buru-buru langsung ke dokter. Mereka itu tadi kembali ke Allah, kemudian ikhtiar tibun nabawi. Kalau udah mentok baru kemudian medis. Seperti itu. Ya, faktanya seperti itu dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Ya, sedikit sekali yang mereka ke dokter. Gitu, Ya, Mi. sehingga kita juga dalam menghadapi sakit itu tidak merespon dengan berlebihan ya, Ya, kecewaan dan bahkan
luar biasa orang beriman itu, ujian sakit pun juga bisa menjadi sebuah hikmah, yaitu untuk Menggugur dosa ya? menggugur dosa. Betul sekali. Insya Allah.